Halo Wiwin. Hey, Nis. Halo dokter. Oh, yuk. Kita dengan live yang berbeda malam hari ini. Siap. Dokter, mohon izin Oh, untuk dokter Diana. Izin di-invite dulu dokter. di invite. Aduh, aku nggak berteman nih. Lu berteman Dok. nggak? Aku belum berteman. Oh, lu Oh, berteman? beliau Ya. ada Oke. ya. Teman-teman, malam hari ini kita akan sedikit bicara masalah BLUD ya. Memang kita nggak pernah ngebahas masalah itu. Saya nggak pernah ngebahas masalah BLUD. Apa sih BLUD itu dan seperti apa sih BLUD itu? Kebanyakan bagi teman-teman dokter, mungkin teman dokter yang lagi nonton sekarang ini, kita akan sedikit ngebahas ya masalah BLUD. Ini sih ya penyebab. Ini ada dokter Ita juga dokter. Oh ya, dokter Chan, selamat malam. Ada Wimin juga tuh. Oke, jadi malam hari ini kita akan ngebahas sedikit tentang BLUD. Kita juga nggak ini juga ya, perlu banyak belajar juga masalah BLUD ini karena memang BLUD ini teritorial sendiri ya, teritorial mandiri dari satu badan atau jadi kalau dokter ya rumah sakit gitu kan, gitu loh. Iya dok. Jadi kita akan sedikit ngebahas-bahas dan oke teman-teman, bagi teman-teman tenaga kesehatan, eh, kita akan ini ya, kita akan ngadain seminar ya Nis ya, ngadain seminar tentang Menarik. BLUD. Insya Allah tanggal 11 ya. Tanggal 11, linknya ada di ini ya, linknya ada di feed kita kalau nggak salah ya. Ada di feed saya, ada di feednya Nisa juga. Silakan buat yang mau join, ada SKP-nya, lumayan lah SKP-nya ya. Dan insya Allah nanti ada ini juga dengan narasumber dari Pak Menkes ya, insya Allah diusahakan Iya. hadir Pak Menkes nanti. Waduh, udah ada yang ini nih. Coba apa itu BLUD, mana ketua panitianya? Oh ya, ya kita harapkan kita mau gabung dengan ketua panitianya ya. Ketua panitia pelaksana dari ini. Jadi buat teman-teman, mungkin ada beberapa dari follower kami, saya atau Nisa juga kebingungan nih, BLUD itu apaan sih gitu kan ini sih ya. Banyak Iya yang, betul. Apa sih? banyak yang nggak tahu sama masalah BLUD juga ya. Jadi memang kita kan nanti bahas-bahas, kita akan nanti join, kita akan ngebahas masalah BLUD itu apaan aja sih. Terus seperti apa apakah BLUD juga bisa diterapkan juga. Oh tuh, Dokter Novi datang. Nah, selamat malam dokter. Ini Selamat malam. selamat malam ya, Sehat-sehat. itu malam ya. Sehat Nggak, dok? saya nggak pernah IG, jadi nggak tahu. Nah, nggak pernah IG. Iya dok, baru pertama kali live IG dok. Ya, Oke, oke, oke. dok, mungkin teman-teman ada yang masih kebingungan dok masalah BLUD karena memang BLUD itu buat orang-orang yang non tenaga kesehatan itu pasti akan sedikit bingung tuh apaan sih BLUD itu dan sebagai apa BLUD itu apaan sih gitu. Ya, Kalau Dr. Novi gimana dok? BLUD dok? BL aja dok. ya. Kalau BLUD itu kan sebenarnya Badan Layanan Umum Daerah, ya. Hmm. Nah, itu BLUD. Nah, saya Badan Layanan Umum Daerah tuh banyak, bisa enggak, bisa mall mungkin yang dikelola oleh daerah. Dan salah satunya Hmm. adalah rumah sakit tempat kita Hmm. bekerja. Hmm. Tuh, Dan ya, saat ini karena nakes ya banyak di rumah sakit dok ya. ya, Dok, Berarti kalau memang bisa, untuk rumah sakit nggih dok. ya. Memang dikhususkan BLUD-nya untuk rumah sakit atau pripun dokter? Nah, kalau kita bahasan seminar kali ini lebih khusus pada rumah sakit. Ya, jadi rumah sakit salah satu dari BLUD. ya, jadi oh ya buat teman-teman yang sedang menyaksikan ini, menyaksikan live kita pada malam hari ini, kita akan bicara sampai BLUD dan kami juga akan ini ya ngadain webinar dok ya. Ini salah satu ketua panitia Ya, dengan Dr. Novi. Kita akan betul. ngadain webinar tentang BLUD BLUD, dan ya. pembiayaannya juga dok ya, sebagai seperti apa di rumah sakit. Itu ada SKP-nya juga
dari maskapai dokter, dari ID, PPNI, siapa lagi ya? PDG juga dok, PDG. PDG. PDGI, Oh ya, PDGI. IBI ada, Palteki, Patelki, IBI IBI ada tidak nggak? ada. Heeh. Heeh. IBI ada ya? IBI tidak ada, IBI tidak Oh, IBI ada belum karena masuk ya? belum ada, belum join. Heeh. Tapi Oh nggak iya, tahu karena kita, nanti mungkin ya. Heeh. ya, Tiba-tiba ya semoga. muncul ya. Heeh. Jadi lumayan Kita lah SKP-nya dan banyak ilmu juga kan, banyak ilmu oke. juga. Nah, sumbernya juga bagus-bagus tuh. Ada Pak Menkes juga, ada Pak Menkes juga, terus ini juga ya. Jadi nanti untuk deskripsi joinnya gimana? Deskripsi joinnya silakan lihat di feed kami. Ada link Ada untuk link gitu Ya. ya. oke. Ya. Itu Dok, ini lumayan. ada yang bertanya dok, izin bertanya dokter, siapa sebenarnya kewenangan BLUD? Nah, siapa? Ya. Aduh, berat. Kayak Bahas dites kita berat. ya. Boleh. Oke, jadi kalau BLUD karena punya daerah ya, jadi pada prinsipnya punya pemerintah daerah. Jadi owner dari rumah sakit yang BLUD itu adalah bupatinya kah atau gubernurnya kah. Jadi kepala daerah di daerah itu sendiri gitu. Sedangkan rumah sakit sebenarnya sebagai UPT, jadi sebagai unit pelaksana teknis untuk pelayanan kesehatan. Begitu. Wah, Nah, berarti cocok. paham. Dok, kalau BLUD-nya bisa digini nggak sih sebenarnya? Menurut Brother Novi apa Nisa, BLUD itu bisa kayak teritorial sendiri nggak sih? Jadi ya udah ini rumah tangga gua gitu kasarnya gitu. Jadi kalau di rumah sakit ya udah rumah sakit, kan rumah tangga rumah sakit. Duit ya gua keluar sendiri, rugi juga gua sendiri. Untung gua sendiri kasarnya gitu. Bisa dari kayak gitu nggak sih? Tidak Lebih ini aja, bisa, tidak lebih bisa. mudahnya lah. Gimana dok? Jadi prinsipnya gini, rumah sakit itu sebenarnya suatu organisasi yang pertama pastinya padat karya, ya. Hmm, Padat karya itu karena banyak karyanya macam-macam, ya. hmm, Yang kedua adalah padat modal, modalnya nggak sedikit, ya. hmm, Ketiga padat profesi, ya. hmm, Ada dokter, dokter spesialis, ada perawat, ada radiolog dan macam-macam, ya. Kemudian hmm, juga yang adalah padat teknologi, nggak bisa dong teknologi kedokteran kita tetap di situ aja, pastinya meningkat dengan teknologi kedokteran, ya kan? Dan yang penting salah satu penting adalah padat regulasi, itu yang Oh, Dr. Afian tanyakan, padat regulasi. ya. Jadi kita tidak bisa berdiri sendiri. Misalnya untuk pembiayaan dan lain macamnya, tadi saya katakan punyanya pemerintah daerah. Tetapi untuk teknik pelayanan kita harus lihat bagaimana regulasi dari Kementerian Kesehatan. Nah, terus bagaimana regulasi dari Kementerian Keuangan. Walaupun dia memang punyanya daerah, tetapi tetap masih banyak faktor-faktor dari berbagai macam kementerian, subkementerian yang ada di daerah yang bertanggung jawab di situ. Begitu. Apalagi masalah duit tuh, ya nggak sih? Betul. Apalagi masalah duit Betul. itu bisa dicatat-catat lah ya. Aku kena KPK juga kan. Kalau Betul, tetap harus bertanggung jawabannya. Makanya saat ini selama kan BUMD lagi rame ya, hmm, harus kita lihat gitu loh. Eh, dari beberapa perundang-undangan memang kita lihat BLUD itu banyak kontroversinya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat kalau fleksibilitas terutama dalam pengelolaan keuangan itu bisa lebih fleksibel. Itu mungkin akan dari beberapa penelitian mengatakan bahwa dengan adanya fleksibilitas pengaturan seperti itu akan meningkatkan kinerja, akan meningkatkan kualitas dari rumah sakit itu sendiri. nah, tapi kalau masalah pembiayaan dok untuk orangnya sih, maksudnya gini, untuk tempat kerjanya sendiri tuh kan Ya, nggak semua orang kan bisa ini ya, sorry, nggak semua rumah sakit sekarang bisa menerapkan BLUD secara mandiri karena memang regulasi memang setahu saya ini baru gitu kan, setahu saya ini baru, but eh ya tapi dari pemerintah ya so must go on kan gitu, yes, mau regulasi betul. baru gimana ya terus lanjut aja lo kayak gitu aja. Ya, betul. Jadi memang pastinya direktur rumah sakit akan berkoordinasi dengan ownernya, dengan bupati, pemerintahan daerahnya. Harus Hmm. berkoordinasi dan mereka pun akan melakukan pelaporan, pencatatan dan pelaporan kepada kepala daerah. Bagaimana Hmm. kinerja, bagaimana rumah sakit itu bekerja. Gitu.
Nah, Dok, Hmm. Dia kalau tidak bisa berdiri sendiri. tentang BLUD ini sebenarnya ada apa aja sih, Dok, fakta-fakta yang selama ini di lingkungan dokter mungkin? Ya, yang kenyataannya sih pada saat ini bahwa masih banyak keluhan ya. Kita masih dengar bagaimana keluhan dari masyarakat tentang rumah sakit daerah ya. Jadi itu yang selalu kita kita dengar, malah padahal kalau menurut masing-masing daerah sudah diberikan fasilitas baik. Nah, maka mungkin itulah faktanya bahwa memang kita harus mempunyai satu kiat bagaimana bisa meningkatkan kualitas rumah sakit ya di masyarakat, kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa merasakan bahwa ternyata nih rumah sakit umum daerah atau rumah sakit pemerintah itu kualitasnya nggak kalah sama rumah sakit swasta karena kinerjanya bagus, pelayanan bagus ya, begitu bisa. Nah, tapi BLD gini juga sih, Nis. Saya bilang adalah punya ada beberapa masalah dan itu juga terbentur oleh regulasi juga. Masalahnya gini, keluarnya seperti apa tadi yang Dokter Novi bilang, keluarnya dalam arti ya rumah sakit harus perfect di mata masyarakat, tapi juga harus perfect juga di mata nakesnya sendiri. Betul. Nah, apalagi masalah ini dok ya, masalah ya yang sudah ada lah, masalah jasa pelayanan, masa ya tanda kutip gitu ya, masa jasa pelayanan dokter, jasa pelayanan dari nakes-nakes yang lain itu kan juga karena berbenturan tuh, ya kan? Kalau kalau contoh di rumah sakit saya itu eh ini gini, ada yang namanya penghasil, ada yang namanya apa satunya itu ya? Penghasil Nah, sama apa gitu? Lupa aku. Satunya penghasil, satunya itu pokoknya beda lah. Jadi bisa dibedain antara dokter sama nakes yang lain gitu. Itu juga jadi masalah juga loh, Dok. Ya, jadi sebenarnya sih memang segala sesuatunya memang harus ada diatur ya, diatur dalam artian iya, eh, tidak mungkin, rasanya tidak mungkin kalau misalnya dokter spesialis sama dengan dokter umum atau pasti ada poin-poinnya ya, ada Ya. berapa poin-poinnya, pasti itu sudah diatur dah. Dan kami ya selaku dokter pastinya ingin mengharapkan eh, kita mendapatkan penghargaan ya, penghargaan atas apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita kerjakan sesuai dengan pekerjaan kita gitu. Pada Ya. prinsipnya kan seperti itu. Apa Hmm. siapapun dia, mau perawat, mau bidan, mau dokter umum, dokter spesialis, pastinya yang nomor satu adalah penghargaan terhadap apa yang kita lakukan. Dan salah satunya adalah yang pastinya mensejahterakan ya, mensejahterakan kita semua. Pada prinsipnya seperti itu. iya, Dok. Ya, dan itu juga harus sesuai regulasi kan, Dok. Betul. Nggak Jadi main-main ada juga poinnya gitu. lah. Jadi oke, buat teman-teman yang masih nonton live ini, jadi nanti tadi kita bahas ada regulasi dibilang oleh Dr. Novi tadi, yang kita bahas tidak ada banyak regulasi, di Mas Nisa juga. Itu nanti kita akan bahas lebih dalam dok ya, tanggal 11 November. Mulai jam berapa sih? Bentar, September. November, sorry, September. September. 11 Nah, September 2021. Ya. Kita akan start dari jam berapa ini? Jam Jam 9 8 ya? kita sudah mulai. 8, sorry, jam 8 WIB. 8 WIB Ya, itu kita sampai akan di sana lewat Zoom sama apabila tidak bisa masuk ke Zoom-nya bisa masuk ke YouTube ya di channel YouTube ya, di betul. angkatan pasal 17 sorry. Ya. Jadi Jadi itu, kalau penuh di Zoom ya silakan nonton di YouTube. ya soalnya dari sekarang udah berapa orang dok yang daftar dok? hmm, tuh, 3.000 lebih ya. Nah, Kemarin tadi malam update itu 3.069. Jadi ya, wow. 3.000 369 masih kurang ya dok ya? Berapa kira-kira targetnya, Dok? iya. Harganya Pada 10.000. prinsipnya karena kita ingin membagikan ilmu kita kan, Yes, membagikan ya ilmu jadi itu bukan ilmu yang pastinya dijembatani oleh kita ya, ya dijembatani oleh jadi kita karena yang kita dapat itu bukan bukan main-main loh. ya Keynote speaker-nya banyak langsung dari Menkes ya, dari Pak Menko. Menkes. Iya, kemudian belum yang lain dari Biro Hukum dari Kementerian Kesehatan, dari Dirjen Mbak dok ya. Pengelolaan Keuangan ya, Menteri Jadi Dalam Negeri. uh, Tapi kala itu Dokter Tagor, Dok. Iya,
juga tuh. Kemudian siapa lagi? Nisa, Ketua Arsada. Oh ya, Ketua Arsada. Arsadanya turun tangan langsung. Arsada Kemudian Jatim ada ya. juga dosen kita yang memang seorang pakar dan praktisi ya di dalam bidang tata negara ya, pakar di situ Dokter Jadi buat teman-teman, Dokter Sulaksono. Dan jangan lupa loh voting kita ikut jadi pembicara. ya, ikut. Jadi jadi buat teman-teman, kita nanti tanggal 11 September kita mau ngadain webinar dengan pembicaranya, nggak tadi yang udah Dr. Novi, nggak main-main pembicaranya. Join, linknya ada di kita, linknya ada di di feed IG saya ada, feednya Nisa juga ada, Dr. Novi juga ada di situ, ada linknya. Silakan join gratis, dok ya, nggak dipungut biaya sedikit pun, gratis. Tidak ada biaya, gratis dapat SKP lagi. Gratis dapat SKP, dapat ilmu. Sertifikatnya. Sertifikatnya dapat enggak, Dok, kira-kira? Pasti, tapi syaratnya adalah subscribe dulu dong di YouTube-nya. Jangan lupa subscribe channel YouTube kita. Jadi buat teman-teman, jadi gini, karena memang kapasitas Zoom kita itu adalah 1000 ya, Dok ya. Betul. Kapasitas Zoom kita 1000, otomatis saat ini pun sudah ada 3000 tadi bilang Dr. Novi, 3069, Dok ya. 3069 yang sudah join, maka buat teman-teman lain yang kepengen join, pasti nanti kita akan sedikit berlomba dengan banyak orang. Nah, apabila tidak bisa masuk ke Zoom-nya, silakan bisa gabung di YouTube kami, channelnya. Di mana nih channelnya nih? YouTube-nya? MHUHT, Dok. Oke, biar nggak nganggur lo ya kerjaan lo. Jadi ada di ini MHUHT 17, silakan kalian subscribe dulu. Terus klik tanda loncengnya, biar apa? Biar nanti ketika kita mau live di waktu acara webinar tersebut, ada notifikasi di HP kalian atau di laptop kalian. Ya, jadi karena memang ya, maaf sekali Dok ya, kita cuma ada 1000 ya kayak untuk Zoom-nya. Ya, betul. Kapasitas tapi jangan Zoom takut, yang di YouTube pasti ada yang iya, kita ada mengawal. Ya, nanti di YouTube juga nanti kita silakan mau tanya-tanya tentang lewat tanya ke Pak Menkes, silakan. Nanti dari Kementerian Kesehatan Bapak Menkesnya langsung yang turun tangan sampai saat ini, Dok ya, masih seperti itu ya. Ya, semoga aja Bapak Menkes bisa hadir. Karena sampai saat ini beliau masih belum ada konfirmasi untuk tidak hadir. Jadi masih ada konfirmasi hadir. Sampai saat ini belum ada konfirmasi untuk meng-cancel atau seperti apa. Beliau masih bisa hadir. Jadi buat teman-teman yang kepengen tanya langsung sama Pak Menkes kapan lagi kan ya, bisa tanya langsung sama Bapak Menkes gitu loh. Silakan nanti bisa tanya lewat Zoom atau YouTube. Nah, kalau saya sih jaga-jaga sih, Dok, jaga-jaga. Karena Zoom-nya cuma 1000, ya mending sekarang saya subscribe YouTube-nya. Di mana nih YouTube-nya, Nis? Waduh, MHUHT 17, Dok. Lu diem aja dari tadi kan. Ya kan? Ini, Dok, jangan lupa untuk kalau misalnya udah daftar, klik untuk join Telegram, Dok. Oh ya. Nanti yang sudah daftar. Yang udah daftar, nanti silakan linknya ada di ini ya, di feed Instagram saya, di Instagramnya Nisa juga ada. Silakan buat follower saya, silakan untuk add Nisa juga atau add punya Dr. Novi juga, nanti bisa dilihat di situ ada link yang ada gambarnya Pak Menkes gede tuh, ya kan, webinar kami. Silakan di situ ada link, klik di situ linknya dan nanti akan ini ya join untuk di Telegram juga. Sama jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya. Karena apa tadi saya bilang sekali lagi bahwa Zoom kami cuma 1000. Kapasitas Zoom kami 1000. Jadi buat teman-teman nakes, dokter, perawat ataupun nakes ya. Kalau nakes apabila memang kepengen ikut, oh ya saya pengen deh melihat ilmunya seperti apa sih, BLUD itu seperti apa, pembahasannya keuangan dan sebagainya seperti apa, silakan join juga. Kalau saran saya adalah silakan subscribe di YouTube kami, ada di linknya juga, itu nanti biar enak ininya. Apabila memang nggak dapat di Zoom, ya sudah tarik ke YouTube. Gitu. Persiapan udah beres semua kan, Dok ya? Sudah.
Mm-mm. Dok, kira-kira dok, Gimana Dok? BLUD kalau Ketua panitianya kira-kira sampai Mas, detik gimana? ini? Gimana persiapannya sebagai ketua panitianya Dok sampai detik Wah, ini? ketopannya udah kayak Ya, ibu kepala BK. sampai sejauh ini sih ya syukurlah ya, kan masih sudah baik semua, semuanya sudah amin. Amin kita lancar ya. Para narasumber juga sudah positif semua, sudah materi sudah masuk. Jadi istilahnya kita sisa sisa tunggu hari H aja, Oke gitulah. aja. Yes. Dok, ada yang Ya, tanya tuh dok. Ya. Ada yang tanya ah, tuh. Nis, bacain Nis. apa? Oke, ada yang tanya nih Dok. Dokter izin bertanya, alasan kenapa BLUD ini diangkat menjadi alasan webinar untuk kali ini apa nggih Dokter? Waduh, Oke, apa nih Putri? waduh, berat betul ya. Ini Oke ya, lewat Oh, pemikiran panjang banget. perasaan kayak ujian ini ya. Ujian Ya, makanya tuh. Dok. Inilah ujian. jadi kalau alasannya sih ya, karena kami menyadari bahwa rumah sakit kan pada dasarnya sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat ya, yang harus memberikan pelayanan bukan hanya cepat, tetapi cepat, efektif, dan terjaga mutunya. Nah, sementara kita masih mendengar keluhan dari masyarakat tentang pelayanan rumah sakit ini. Nah, makanya perlu Mm. diulas. Apa sih sebenarnya permasalahannya? Ya, walaupun selalu yang dikatakan bahwa permasalahan klasiknya adalah dana dan sumber daya. Ya, akibat karena hal ini maka kita tertarik bagaimana kalau kita bisa membahas secara tuntas supaya dengan harapan bahwa rumah sakit sebagai badan yang memberikan pelayanan kesehatan bisa memberikan pelayanan yang secara berkualitas sesuai dengan yang masyarakat dan kita harapkan. Begitu. Dan itu sesuai regulasi dok. Itu nanti kan juga Ya, nanti jadi buat teman-teman eh itu nanti kita akan bahas insya Allah ya, semoga nanti regulasi-regulasi kan keluar semua dok ya kayaknya ya Nis ya, ya, betul. harapan sih Iya itu Dok. sih, regulasi-regulasi akan keluar semuanya kan, teman-teman bisa tahu oh ternyata ada regulasi seperti ini seperti. Jadi apa yang dikerjakan oleh rumah sakit dengan PLUD-nya itu semua harus sesuai regulasi, sesuai aturan yang ada gitu loh. Jadi biar masyarakat juga mengerti juga bahwa rumah sakit bekerja sesuai SOP, ya regulasi sesuai undang-undang dan sebagainya. Nanti kita akan bahas banyak banget. Oh, Insya Allah nggak ngebosenin ya. pastinya. oh Dan enggak. pastinya ada sisipan-sisipan yang oke deh, yang bikin kita Dok ada ngobrol, door oh dengerin dengerin semua oh, materi terus. Nah, kita akan sisipkan hal-hal yang menyegarkan biar ada nggak nah gitu. bosan dengerin. Oh, kalau udah ketopan itu udah gitu udah ngikut aja gue. Ini sepertinya ada dokter Greg juga nih. Ada dokter Ya, Greg. Ada dokter. Aja dokter kira gabung dong. Dokter gabung ya. bisa nggak? Iya, ada dokter. Itu yang bikin rame Ada tuh dokter biasanya dokter umum. Greg tuh. Ya Nah, pokoknya Dok, intinya gitu. kira kalau misalnya ikut webinar ini dapat door prize nggak sih, Dok? Nah itu Oh yang mau gue pasti bilang. dong, Dapat hadiah pasti mobil. dapat door prize. Untuk 5 orang penanya yang terbaik, ya Wah, pasti dapat siap. door prize. Cuma door Dapat hadiah prize-nya mobil masih dok ya. kita rahasiakan, tapi yang jelas pasti tidak mengecewakan. Dengar-dengar dapat mobil ya Apa dok. Hah? bocoran, Dok? Dengar-dengar dapat mobil Bocorannya ya dengar-dengar. dong. Iya, gambar mobil. Buat teman-teman jadi tadi ya selain kita dapat ilmu yang banyak, dapat ilmu dari benar-benar dari narasumber yang benar-benar kredibel ya. Ya mereka yang benar-benar ada di bagian masing-masing, ada dari Departemen Keuangan, dari Kementerian Keuangan, Kementerian Keuangan, dari Kementerian Kesehatan, kita undang semuanya. Sebagian juga Bapak Menkes, insya Allah nanti akan hadir juga. Jadi ya, eman ya, kalau mau disia-siakan ya, dapat ilmu banyak kayak gini dan gratis, ya kan? Gratis. Seminar kayak gini SKP. dulu kalau SKP dapat, nah SKP dapat, ini dapat banyak, dompet dapat, aduh. Kurang apa coba pasukan 17 ini ya? Ini wajib dilingkari ya, Dok, di tanggalannya, Dok. Ya, jadi tanggal 11 buat teman-teman sekali lagi buat masih di sini kita nggak apa ya hanya untuk nakes aja tidak. Jadi monggo buat teman-teman yang non nakes, yang non tenaga kesehatan yang kepingin belajar apa sih regulasi-regulasi di rumah sakit itu seperti apa, kan BLUD-nya seperti apa, apakah bisa kita
oh ternyata rumah sakit kayak gini dan ada rule-nya sendiri seperti apa. Monggo silakan join. Banyak ilmu di sana dan silakan nanti bisa, insya Allah bisa komunikasi langsung dengan Bapak Menteri Kesehatan, ya kan, ngobrol-ngobrol, tanya bisa langsung sama beliaunya. Lumayan lah nanti bisa ada ilmu-ilmu yang didapat. Jadi nggak hanya SKP aja, nggak hanya SKP yang didapat, nggak hanya Dorpes yang dapat, tapi banyak sekali ilmu bermanfaat dari orang-orang yang memang narasumber yang memang terpercaya ya, kredibelnya tinggi banget, iya, kredibelnya tinggi. Jadi ya jangan lupa untuk dilingkari, dan terutama ini yang tadi yang bolak-balik saya bicarakan bahwa karena tadi Zoom kami cuma 1.000, sekali lagi Zoom kami cuma 1.000, yang daftar sudah 3.069 orang. Per hari ya kan? Ini masih bisa nambah. Nambah terus, bisa nambah terus. Silakan, kami tidak ada batasnya dok ya. Kami tidak ada batasnya ya. Jadi kita nggak ngebatasin jumlahnya, tak terbatas, ya, tak terbatas. Dan dok kalau Suamat 10.000, dapat sertifikat semua nggak atau acak? Semua dapat sertifikat. Pasti dapat sertifikat. Pasti dapat sertifikat. Semua pasti dapat sertifikat. Jangan lupa dong. Apa nih? Subscribe. Oh, iya, makanya tuh. Saya bilang tadi, karena kita di sini adalah 1.000 peserta. Zoom kami cuma 1.000 peserta, maka selain itu nanti bisa masuk ke YouTube kami, ya kan? Nah, daripada kehilangan momen, silahkan mulai sekarang kalian bisa subscribe YouTube kami, ya, di mana nih? Biar nggak nganggur lu nih. 17 dok. Oke, Mbak. Jadi CM Hawati 17, silahkan di subscribe, terus di klik tombol loncengnya biar nanti ada notifikasi ya ketika ada kita live. Dan nanti gini juga, ada absensi nggak dok kalau di mana namanya, di YouTube, ya kan? Nanti kita bagikan linknya di YouTube juga akan dibagikan. Jadi kalau kalian absensi di sana pasti dapat sertifikat, oke? Seberapapun orang yang daftar, mau 10.000 kayak ajar deh, pokoknya dapat sertifikat semuanya. Dan nggak menutup kemungkinan juga, dok, Dorpesnya hanya untuk Zoom apa enggak sih gitu loh? Dorpesnya untuk semuanya kan dok ya? Di YouTube juga bisa. Nah, yang YouTube juga bisa. Kan yang YouTube juga nanti ada yang mengawal, boleh untuk bertanya. Ya. Yes. Jadi nanti kita akan media chattingnya untuk bertanya, nanti akan kita tayangkan di Zoom-nya. Karena panitianya ini, kita bukan aja, panitianya di sini adalah sebenarnya kurang lebih 54 orang. Buset. Ini panitia terbesar. jadi jangan khawatir. Oke semua loh dok. Orang-orang yang akademisi yang oke gitu loh dok. Yes. Jadi dengan 54 panitia, insya Allah mau di YouTube pun akan kita handle semuanya. Tetap akan kita pantau terus, bertanya di sana juga bisa. Jadi sekali lagi, buat teman-teman mau nakes, non nakes, kalau kepingin mendapatkan ilmu dari Bapak Menteri Kesehatan langsung, dari Dirjen Keuangan juga, dan banyak dari narasumber yang lain yang kredit di rumah sakit, silahkan bisa bisa klik link di feed kami. Nanti habis live ini tadi akan di story kami juga ya Nis ya, Dr. Novi ya. Nah nanti kita akan share di story kami juga. Tinggal di swipe up atau di klik linknya, nanti silakan mendaftar. Dan jangan lupa, yang saya ulang lagi sekali lagi adalah karena kami Zoom-nya hanya 1.000 orang. Sampai detik ini, Dr. Novi tadi bilang, pesertanya 3.069. Yes, jadi jangan lupa subscribe YouTube biar nanti kalian tetap bisa melihat ini Eman dok ya, kalau nggak dapat ininya. Pokoknya jangan ketinggalan deh, nanti ketinggalan. Ya. Nyesel nanti, soalnya gini, nyesel. Karena apa? Ada berapa orang sih? 6 ya? 6 narasumber ya? Atau 5? Lupa saya. Dengan keynote speaker jadi 6. Keynote speakernya 1, yang lainnya 5. Oke, jadi ada 6 ini. Belum tentu loh mereka bisa kumpul lagi, entah next time ya dok ya. Kita ya, mungkin ada waktu sampai, jadi kita nggak ngebatasi ya. Sekali lagi buat teman-teman, kita tidak membatasi jumlah peserta. Silahkan teman-teman bisa klik di feed di YouTube channel kami. Join.
Jadi pas subscribe juga di ini biar nggak ketinggalan gitu loh. Pokoknya Oh, habis daftar jangan lupa pokoknya join Telegram juga. Banyak ya jangan sekali lupa di informasi. Telegram. Iya, karena Jangan jangan lupa informasinya join. banyak kita lewat Telegram ya. Ya, Telegram. Informasi tentang link segala macam ada di Telegram. Jadi nanti join sama dan juga menjalin silaturahim. Jadi saat ini Mas udah dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia ada yang kedaftar semua dok ya. Alhamdulillah. Yes. Iya. Jadi Wah, siap. ada Dokter Rahmi, Pak Matlila. Waduh, rame nih. Kenapa? Oh ini dah Ada ikut join. ada Dokter Ernawati, Iya. Dia tuh itu teman-teman juga. Pada Itu join panitia live juga kan? semua itu. ada Itu Tita juga. panitia semua itu. Jadi jangan sampai lupa buat teman sekali lagi. Tadi ya kita sudah sedikit menyinggung BLUD, tapi hanya kita singgung hanya superficial sih. Apa sih masih dangkal ya dok ya? Masih dikit-dikit lah kita bahas BLUD ini. Pastinya dikupas tuntas pada saat kita webinar. Tanggal 11 ya, tanggal 11 September sekali lagi jam 8 diluangkan waktunya. Sekali lagi tadi ya, biar enak dapat notifikasi. Ya kan? Sekali lagi subscribe YouTube-nya, jangan lupa klik Aktifkan tombol loncengnya. loncengnya. Gimana nih? Oke, dokter, kalau boleh tahu alasan kenapa kita wajib join ini dok buat yang non nakes? Oh ya, non nakes Join gimana apa? dok? Yang non nakes, kenapa kok harus join ini? Webinar. Ya, Iya pastinya dong. kan karena tadi ini sebenarnya bukan hanya untuk nakes BLUD itu. Justru dengan tadi kan tadi saya bilang kita begitu banyak yang stakeholder terkait. Jadi stakeholder terkait kayak pemerintah daerah itu sebenarnya sangat tepat mengikuti webinar ini. Teman-teman di pemerintahan provinsi ataupun di pemerintahan di Pemkot ya, itu sangat-sangat tepat mengikuti webinar ini. Terutama manajemen rumah sakit ya dok ya. Yes, betul. Manajemen rumah sakit itu kan ada yang nakes sama non nakes juga. Nah itu Ya, betul. Oke. wajib ikut tuh. Dan masyarakat umum juga wajib ikut juga ya. Namanya juga ilmu sih. Kalau ilmu sih buat saya tanpa batas sih ya. Sekarang Iya. masyarakatnya kita sudah kritis dan sudah pinter-pinter masyarakat Yes. kita. Jadi Nah, alangkah baiknya mengetahui ya. Jadi nanti masyarakat pun tahu kenapa begini, kenapa begitu. Jadi ya mendapatkan ilmu yang cukup banyak. Jadi masyarakat juga akan menjadi masyarakat yang lebih kritis, yang lebih bisa memberikan masukan ya. Sebenarnya kita tuh membutuhkan masukan, bukan hanya kritik. Kalau kritik kita membutuhkan kritik yang membangun, bukan yang bersifat destruktif, ya. Dan ini kritiknya membangun juga ada dasarnya sekali lagi. Jadi gini, banyak sekali kan ya, yes, ya banyak netizen yang ada yang banyak yang memancing di air keruh lah kasarnya gitu. Jadi ngomong-ngomong tapi tanpa dasar ya kayak COVID kemarin lah sampai ke PLUD dan sebagainya itu pasti banyak kayak gitulah. Dengan seperti ini kita sama-sama saling belajar, kita sama-sama saling untuk menjadi warga negara yang cerdas sekali lagi. Jadi itu tadi kenapa kok ini juga penting buat non nakes. Jadi jangan nanya ilmu itu jangan sebatas oke karena ini BLUD rumah hanya nakes doang yang bisa tahu, enggak. Jadi masyarakatlah yang membutuhkan. Gimana, atau hukum. Iya, atau masalah hukum juga kan itu. Jadi ada dasarnya gitu loh. Jadi ketika masyarakat mengkritik kita, tadi yang kami harapkan dari nakes, jadi saya, Dr. Novi, Nisa juga selaku tenaga kesehatan, selaku dokter, kepingin kami itu dikasih masukan secara yang membangun. Nah, membangun dan ada dasar gitu loh. Jadi jangan hanya cuma jangan rumah sakit gini ya, kita di rumah sakit dipelorotin tuh duitnya dan sebagainya. Nah, itu kan akhirnya di sini nanti kita akan buka semua. Nah, itulah Anis. Nanti kita akan buka semuanya, dasar hukumnya seperti apa. Jadi apa yang kami kerjakan dan kami pun kami juga menggaransi ya dok ya, kami para dokter menggaransi bahwa apabila memang kami kami bergerak tidak ada dasar hukumnya atau tidak ada SOP-nya, masyarakat bisa kok melaporkan kami. Betul sekali. Ya, jadi itu adalah salah satu hak dari pasien. Ya, itulah. Boleh melaporkannya, tetapi harus ada dasar hukumnya, ya kan? Ada dasar hukumnya. Sementara kita sebagai nakes juga selama kita
menjalankan sesuai dengan kompetensi kita, Dan sesuai Ya dengan aman, kewenangan kita, sesuai aman, dengan aman. SOP kita, aman. Aman, aman. Jadi sama-sama kami kita saling mengawasi lah ya, dari nakesnya juga Betul. memberikan pelayanan yang sangat baik, tentang apalagi masalah duit itu masalah yang ini ya, Aduh, duit sensitif 1.000 aja bisa ribut. masalah dari saudara aja bisa tengkar Sensitif loh, sekali. masalah duit. Betul. Nah, kental dok daripada darah. Iya. tuh katanya tajam, ya kan, tajam gitu. Nah Tajam, itu jadi tajam. itu yang bikin kita, kenapa salah satu alasan Dok ya mengangkat tentang BLUD, terus keuangan pembayaran seperti apa itu di sana di rumah sakit. Dan tidak sebatas rumah sakit ini nih Mas, sorry, ini Mas Fatila juga ngomong kan, ini infonya Puskesmas Surabaya akan dipisah untuk BLUD. Iya Mas, semua puskesmas di Jawa, saya nggak tahu ya kalau di mana itu Pak. Kemarin kami rapat untuk yang di Jawa Timur itu akan dipersiapkan menjadi BLUD. Ya, kalau rumah sakit itu udah, rumah sakit ada yang semi ya Dok ya, ada yang semi BLUD, ada yang masih Iya. belum. Tapi Belum. untuk yang puskesmas itu rencananya insya Allah dipersiapkan 2 tahun depan 2022 harus BLUD. Nah, ini Mas Fatila udah bener, ini nih lagi ini nih tanggal 11 momen untuk lebih awal memahami tentang BLUD. Nah, tuh buat teman-teman puskesmas ya, tuh puskesmas tuh nanti juga wajib lah untuk Teman-teman ikut. join di webinar kami. Pokoknya ditunggu lah ininya. Mana di Balikpapan Kenapa? bagaimana Dok Novi? Apakah puskesmasnya Apanya? diarahkan untuk BLUD? Sampai saat ini belum, kalau di Balikpapan ya masih. Hmm. Tapi kalau pendapat saya secara pribadi ya, menurut saya memang puskesmas itu memang harusnya dalam BLUD ya. Kenapa? Karena selama ini kan dalam naungan Kemenkes ya. Nah, sementara Kemenkes sendiri sebenarnya mungkin kurang tahu permasalahan, karena tiap daerah pasti punya permasalahan masing-masing. Sementara kalau kita yang memegang di daerah, orang daerah yang memegang atau BLUD, pastinya mengetahui karakteristik masyarakatnya masing-masing. Kan kalau sekarang kan sementara misalnya kebijakan dari Kemenkes pusat pukul rata, ya pukul rata tanpa tahu. Nah, sebenarnya kalau kita di BLUD pastinya akan tahu, oh nih tipenya orang Balikpapan itu seperti ini, tipenya orang Surabaya seperti ini, atau orang Sulawesi seperti apa. Jadi saya rasa akan lebih mengena kepada masyarakat. Nah, dan itu kemungkinan besar karena menurut saya gini Dok, kalau di Jawa Timur, kalau di Ya, Jawa Timur udah mengarahkan ke sana, kemungkinan besar juga mungkin se-Indonesia juga akan seperti itu. Karena ya, nanti amin. pasti akan ya mirip kayak otonomi daerah kali ya Dok ya. Ya, betul. Ya, jadi kalau jadi rumah tangga kita ya kita urusin sendiri. Gimana caranya bisa memberikan, jadi tapi tetap dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Jadi Oke. jangan sampai. Oke, udah banyak yang gabung ya dari tadi. Ya, sekali lagi buat teman-teman, ini tadi kita ngobrol masalah BLUD. Sekali lagi, kami dari teman-teman dari pasukan 17 MHUHD itu ini nih mau ngadain webinar dengan narasumber yang sangat-sangat berkompeten. Ada Pak Menteri Kesehatan dari Menteri Keuangan, dari Kementerian Keuangan, Biro Keuangan, ada semuanya. Dari Ketua Arsada Jawa Timur pun akan turun untuk memberikan materi. Nanti silakan join ya, untuk di link kami diikutan webinarnya. Tadi Dr. Novi di sini kami datangkan sebagai ketua panitia dari webinarnya. Beliau menginformasikan bahwa sampai detik ini berapa nih, 3.000 berapa tadi? 69 ya? 69 ya Dok? Ya, Yes. 3.069 Dok ya. 3.069, dan kami tidak membatasi jumlah peserta. Silahkan peserta mau ikut sebanyak mungkin, dan ini semua adalah gratis. Ada SKPID, SKP PPNI, perawat, Patelki, ada banyak kok ya pokoknya. PDGI juga. Nah, itu nanti silakan untuk join. Linknya sebenarnya ada di feed kami bertiga, di feed, di postingan kami, feed nanti Anda bisa teman-teman. Tapi nanti kami habis ini kan kami up di ini ya, di story. Kami akan up di story. Silakan kalian bisa link sana. Dan sekali lagi bahwa Zoom kami
hanya 1.000, pesertanya 1.000. Tapi jangan khawatir, kita akan buka di YouTube kami. Silakan teman-teman untuk bisa subscribe sekarang, ya subscribe dulu, terus habis itu klik loncengnya di channel kami di MHUHT 17 ya, MHUHT 17 di channelnya MHUHT 17. Silakan di subscribe dulu, biar nanti apa? Biar nanti kalian nggak ketinggalan gitu. Dan jangan khawatir, nanti ada door prize-nya dok. Dr. Novi sudah memberikan jaminan nanti ada door prize-nya, dan door prize bukan hanya untuk di Zoom aja. Di YouTube nanti juga bisa berinteraktif dengan Bapak Menteri Kesehatan, juga dengan narasumber yang lain juga sama, karena itu di panitia kami lumayan banyak sekali, 54 panitia akan bergerak dan akan semua akan memantau jalannya Zoom dan jalannya YouTube seperti itu. Dan kami harapkan yuk join, tidak terbatas dari nakes aja, non nakes, masyarakat umum silakan untuk join juga untuk mendapatkan ilmu-ilmu bermanfaat dari narasumber-narasumber yang berkompeten gitu ya. Oke, dok, ini ada yang boleh tanya enggak nih, apa kelebihan dan kekurangan BLUD? Siapa itu? Oh, Mas Lila tadi tuh tanya tuh. Gila, oke. Keuntungannya banyak dok ya? Iya, banyak lah. Tadi kan mengatur rumah tangga sendiri, tahu dengan kondisi betul-betul real di lapangan seperti apa pastinya. Nah, kalau pengen lebih tahu masalah ininya, masalah yang lebih mendalam, untung ruginya BLUD seperti apa dan sebagainya, yang paling bener enak itu adalah tanggal 11 September 2021 join di webinar kami ya. Jangan lupa daftar mulai sekarang. Saat ini saya tadi ketua panitianya Dr. Novi ini sudah bilang bahwa 3.069 sudah terdaftar. Monggo, kita nggak membatasi, mau sampai 10.000 mah ayo. Semua dapat sertifikat, semua dapat SKP, semua bisa berkesempatan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, semua bisa mendapatkan door prize juga ya. Sertifikat. Ada kesempatan untuk mendapat door prize juga, sertifikat, semuanya akan dapat. Tadi sekali lagi saya bilang bahwa Zoom kami hanya 1.000 peserta, sisanya masuk ke YouTube. Nah, daripada ketinggalan acara YouTube-nya, silakan sekarang subscribe, klik tombol loncengnya, jadi ketika nanti kita live langsung masuk notifikasi ke gadget Anda, ke HP Anda, atau ke laptop device Anda semuanya, seperti itu. Dok, terima kasih dok. Sudah bisa kita ngobrol-ngobrol. Sekali lagi buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak. Jangan lupa untuk webinar pada tanggal 11 September jam 8 pagi ya dok. Dan dijamin nggak ngebosenin. Jam 7 udah registrasi. Jam 7 udah registrasi dan dijamin nggak ngebosenin dok ya. Ikut di Zoom, cepat-cepat masuk. Ya, kita buka link Zoom langsung habis dalam 1 detik. Ya, jadi dan dijamin nggak ngebosenin teman-teman. Kita nanti insya Allah kita akan bikin se-entertain mungkin dok ya untuk acaranya. Jadi nggak ngebosenin karena memang nanti ada 6 narasumber termasuk keynote. Jadi keynote speaker. Jadi nanti itu akan membutuhkan waktu yang ya lumayan lama, tapi manfaatnya sangat-sangat gini nih, jempol TOP lah ya. Jadi terutama sesi diskusinya ya dok. Oh ya, termasuk sesi diskusi. Nanti ada sesi diskusi. Yes, nanti ada sesi diskusi. Maka itu nanti semua masyarakat nanti akan yang namanya bisa berkesempatan ngobrol dengan Pak Menkes ya. Jadi itu harus bener-bener ini ya, jangan sampai kelewatan gitu ya. Yuk subscribe sekarang YouTube-nya dan dicatat, dilingkari di tanggalannya, kalau perlu di ini juga di alarm juga tuh di HP-nya ya. Tanggal 11 jam 8 kita start, tapi registrasinya mulai kita buka dari jam 7 ya. Siapa yang cepat ya bisa masuk ke Zoom. Ya, siapa cepat ya dapat masuk ke Zoom. Tapi apabila tidak bisa masuk ke Zoom, silakan nanti masuk ke YouTube kami di MHUHT 17, channel kami MHUHT 17. Mulai sekarang subscribe dan klik tombol loncengnya biar dapat notifikasi dari kami. Dok, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga acaranya sukses.
Sukses selalu. Amin. Insya Allah sukses lah ya. Panitia. Oh iya, dan webinarnya gratis kan ya? Iyalah. Webinar gratis, nggak ada Beretang-beretang. ini. Kita kasih semua deh. Gratis kita kasih semua udah. SKP dan lain-lain ya. Oke, terima kasih dok. Sehat-sehat selalu di Balikpapan. Nis, Ya. sehat juga di rumah sakit. Salam Ya, semua. Terima kasih. semoga teman-teman juga sama ya. Sehat-sehat semuanya. Acara sukses buat semua panitia pasukan 17. Sehat-sehat selalu. Jaga kesehatannya biar tanggal 11 bisa memberikan yang terbaik buat masyarakat. Amin. Jangan lupa Alhamdulillah. nanti webinarnya ada di feed kami dan story kami Ya. akan kami. Ya, nah habis ini kami akan share di story. Ya, jangan lupa untuk join di linknya untuk pendaftaran. Oke dok, terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Maaf, izin pamit. Dan Izin lagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan di kamu aja ya. Kamu simpen ya. Masukin di feed kamu ya. Oke, Siap. thank you. Dadah dok, thank you dok. Yo. Makasih teman-teman semuanya. Webinar kami nanti linknya akan kami bagi segera dan segera ya karena memang udah pesertanya udah lebih gitu, udah lebih dari 3.000 plus. So nanti setelah join, setelah link pendaftaran di link itu kalian langsung klik join Telegram karena di Telegram itu banyak sekali informasi-informasi yang akan mendukung acara kami. Jadi kalian join, klik link di Telegram, kemudian nanti subscribe YouTube channel kami untuk pesertanya seperti itu. Oke teman-teman, makasih semuanya udah nonton live. Jangan lupa see you tanggal 11 September 2021 pukul 8 pagi WIB ya. Oke, makasih. Bye-bye. Sehat selalu.